Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini bersyukur karena kita sudah tiba di hari yang baru, bulan yang baru. Pada tanggal 1 Maret 2022 ini kita bersyukur pagi ini kita berserah kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang terkasih, kebetulan pagi ini juga Sir baru selesai doa chapel pagi di Zoom melalui Bidstone Gereja pagi ini. Dan sekalian saja saya mengajak kita semua anak-anakku, mari kita menyerahkan kehidupan kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan supaya hari ini kita dapat melewati dengan baik. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, seperti biasa saya mengajak kita semua untuk memuji nama Tuhan. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Yesus Tuhan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Benar ya Tuhan bahwa kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari yang indah ini kami dapat kembali menghirup udara yang segar. Semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong dan pimpin setiap kami, langkah kehidupan kami. Baik para guru yang mengajar maupun anak-anak-Mu yang belajar pada hari ini. Tuhan tuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin merenungkan sabda-Mu pagi ini. Biarlah tema besar bulan ini yaitu hidup dalam kasih benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai hidup dalam kasih. Tema ini merupakan tema besar yang kita akan renungkan selama bulan Maret 2022 ini. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini sebelum Bapak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pada pagi hari ini saya berharap bahwa kalian tetap rajin di dalam merenungkan sesi chapel time setiap pagi, karena itu adalah kunci kesuksesan kita di dalam melangkah setiap hari. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan, maka berkat daripada Tuhan akan hidup di dalam kehidupan setiap kita, anak-anak. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini tema yang berkaitan dengan tema besar kita di bulan ini
yang akan Bapak sampaikan pagi hari ini adalah kasihilah orang tuamu di dalam Tuhan. Tema besar pada pagi hari ini adalah hidup dalam kasih, dan subtema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah kasihilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali anak-anak muda yang tidak mengasihi orang tuanya. Dan bahkan fakta menunjukkan bahwa setiap bulan di dunia pasti ada tragedi atau kejadian pembunuhan anak kepada orang tua. Hari-hari yang jahat ini banyak sekali anak-anak di luar sana, para pemuda-pemudi, bahkan mereka tidak melakukan yang terbaik bagi orang tuanya. Bahkan satu hal yang mengerikan hari-hari ini adalah seorang anak tega melukai hati ayah dan ibunya tanpa merasa bersalah. Saya melihat hal ini sebagai suatu krisis yang benar-benar terjadi di generasi anak-anak muda zaman sekarang, bahwa kerusakan moral mereka di hadapan orang tua bukan lagi satu hal yang membuat kita semua merasa itu hal yang baru, tetapi mungkin di antara kalian juga ada yang melakukan hal ini. Sebelum Bapak melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini, ada satu cuplikan ilustrasi video mengenai tema yang kita renungkan pada pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Τι είναι αυτό? Ένα σφραγίδι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3
Καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Puji Tuhan, kita telah menyaksikan ilustrasi renungan melalui video yang barusan tadi kita lihat. Ya, itulah mengapa hari ini saya ingin membahas mengenai kasihilah orang tuamu di hadapan Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali anak-anak muda yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Saat ini saya merenungkan satu hal, bahwa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita menjadi satu kekuatan anak-anak muda saat ini untuk hidup dalam kasih. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 19 ayatnya yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita merasa bahwa kita mampu, kita sanggup, kita bisa karena kita masih muda. Sama seperti ilustrasi yang tadi kita lihat, bahwa seolah-olah anak muda ini dengan angkuhnya menjawab pertanyaan ayahnya bukan dengan satu makna, tetapi dengan satu cara menjawab orang yang pintar, orang yang hebat. Saya mau katakan, orang yang pintar belum tentu bijaksana, tetapi orang yang bijaksana sudah pasti pintar. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan ini merupakan peristiwa seorang muda yang kaya yang sedang berbicara dengan gaya angkuh kepada Yesus Kristus saat itu. Anak muda yang angkuh ini, dia memang seorang yang kaya dan seorang yang baik hati secara moral. Tetapi dia tidak mengerti makna kasih Kristus yang Kristus tanyakan kepadanya saat itu. Di dalam ayat 19 jelas sekali, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam ayat ini saya ingin bertanya, mana yang lebih dulu? Mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, atau hormatilah ayahmu dan ibumu? Ya, tentu jawaban kita sama, bahwa yang lebih dulu, yang tertera dalam ayat ini adalah perintah hormatilah ayahmu dan ibumu. Apa maknanya Yesus Kristus menjawab hal itu? Mengapa Tuhan mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, baru kasihilah sesama manusia? Di dalam penjelasan firman Tuhan ini perlu kita ketahui, perlu kita pelajari bersama-sama anak-anakku, bahwa menghormati orang tua adalah hal yang terutama di dalam kehidupan kekristenan. Seseorang yang mampu mengasihi orang tuanya dengan sungguh-sungguh, dengan baik, maka dia pun sanggup mengasihi sesamanya dengan baik.
Dan jikalau seseorang tidak mampu mengasihi orang tuanya dengan baik, maka dia pun tidak mampu mengasihi sesamanya dengan baik. Jelas ya? Seseorang yang mampu mengasihi orang tuanya, otomatis ketika dia di luar, dia mengasihi sesamanya seperti dia memperlakukan orang tuanya. Apa yang tertanam di dalam keluarga itu akan terbawa keluar di dalam masyarakat. Makanya kalau kita belajar tentang ilmu sosiologi, tempat interaksi dan sosiologi pertama itu adalah di keluarga. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menjadi pelaku-pelaku kasih. Marilah kita hidup di dalam kasih, supaya kita benar-benar menjadi terang dimanapun kita berada. Menjadi terang bagi sesama, dan terlebih dulu menjadi terang di dalam keluarga kita, khususnya di hadapan orang tua kita. Kiranya firman Tuhan ini membuat hidup kita semakin mengasihi orang tua kita, dan membuat hidup kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu indah dan sungguh luar biasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman-Mu pada siang hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan mampukan untuk hidup dalam kasih dan mengasihi orang tua kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau mungkin dalam beberapa hari, bulan, tahun yang lalu kami menyakiti orang tua kami, tetapi melalui firman Tuhan ini menjadi momen yang tepat kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui kasih kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Selamat belajar pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.